Pemirsa, wilayah Kelapa Gading menjadi salah satu area yang terkena dampak parah akibat hujan deras yang menerpa ibu kota Senin lalu. Ya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama pada Kamis kemarin bahkan meninjau langsung lokasi banjir di sepanjang Kali Sunter. Tanggul Kali Sunter seharusnya mampu menahan luapan air saat hujan deras. Proyek yang dikerjakan sejak tahun 2012 hingga kini belum juga rampung. Akibatnya banjir setinggi 70 cm menutup akses masuk dan keluar di kawasan Kelapa Gading. Keterlambatan ini akibat pengurusan administrasi yang belum selesai. Dari panjang tanggul 1,8 km, saat ini pengerjaan baru mencapai 1,3 km. Ahok meminta pembangunan tanggul agar dipercepat. Kita minta tolong ini cepat lah. Ini kan sempat berhenti. Ya karena ada administrasi lah sebetulnya macam-macam. Ya, sementara itu Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menilai penyebab banjir di kawasan Kelapa Gading akibat penataan ruang yang buruk. Ya, dan berikut adalah penyertaan dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Iya, ini lucu kan jadi beban pemerintah kata Pak Ahok. Kita ke Pak Yayat. Tadi Anda mengatakan bahwa pemerintah sekarang sudah punya yang pendekatan regulatory sistem dengan undang-undang yang ada peraturan di tahun 2014. Ya. Tapi kalau kita lihat sebetulnya Kelapa Gading ini kan berawal dari rawa yang sebetulnya tidak boleh dibangun begitu. Ini seperti sebetulnya untuk ekologi itu gimana sebenarnya Pak Yayat? Jadi begini. Malah pembangunannya malah banyak sekali di daerah jadi Kelapa begini, Gading. ini memang persoalan di kita itu ada pendekatan struktur. Struktur itu kalau secara sosiologis peraturan, kebijakan, panduan, pedoman. Bukan struktur dalam tata ruang. Struktur tata ruang juga ada dalam bentuk sistem jaringan pelayanan pada masyarakat. Nah, sebetulnya pada persoalan kita di masyarakat kita ini ada persoalan struktur, peraturan dan kebijakan, ada persoalan kultur. Kultur keyakinan itu daerah kaki naga, ini feng shui-nya ini menguntungkan ya kan. Nah, kultur ini kadang-kadang memang menjadi keyakinan dalam masyarakat untuk mengembangkan potensi kawasan yang dianggap punya nilai ekonomis. Nah, sekarang kalau misalnya di Kelapa Gading, kalau dulunya daerah rawa, kalau menurut pengamatan saya, sistem drainase itu kalau memang semua mengandalkan kepada Kali Sunter, maka otomatis harus diperhatikan aspek elevasinya. Kalau dia lebih rendah, harus ada pompanya, harus ada pintu airnya. Nah, sekarang kelihatan bahwa kawasan itu ternyata dalam perencanaan pembangunannya lupa menyediakan semacam retention pond, semacam situ, waduk untuk menyimpan air. Maka kalau di Kelapa Gading model seperti itu, maka kita harus mendorong menggunakan polder. Belajar dari yang di pantai utara kan ada perumahan mewah juga, yang walaupun sekarang banjir, dia tetap aman aja, karena dia punya sistem polder sendiri. Jadi Jakarta ini karena persoalan penurunan permukaan tanah yang semakin cepat dari waktu ke waktu, maka fungsi drainasenya sudah tidak maksimal lagi. Bagaimana genangan semakin banyak, maka pendekatan polder itu menjadi sebuah catatan penting. Tapi terkait lagi satu, untuk membangunnya kadang-kadang bermasalah dengan pembebasan tanah. Nah, sekarang kalau di Kelapa Gading, ya mungkin Pak Ahok tadi mengatakan jangan lama-lama kok jadi beban pemerintah. Pengembang kan boleh patungan lah, corporate social responsibility, beli lahan, beli patungan untuk menyelamatkan. Apalah artinya sebuah kawasan bisnis, tapi ketika dalam setahun 2-3 hari lumpuh, berapa kerugiannya? Nah, kita hitung aja, kalau rugi terus, ya patungan lah buat ke sana. Jadi menurut saya pendekatan dengan teknologi bisa dilakukan. Belanda juga bisa melakukannya. Tapi sekarang pendekatan kan orang yang penting asal jadi, asal ada,
asal dibuat. Oke. Kita rubah paradigma itu bahwa teknologi pengembang harus berani berinvestasi untuk menyumbang teknologi, bantuan dan segalanya untuk mengatasi Toh persoalan. yang rugi juga mereka juga kalau Iya, misalnya banjir masyarakat gitu ya. juga lebih rugi kan. Ya, apalagi kalau ngelihat dari penjelasan Pak Ya tadi banyak unsur begitu ya, Iya. keyakinan pemerintah, pengembang dan lain-lain begitu. Jadi kesannya saling menyalahkan atau saling Baik. menunggu. Pak Sanusi Pak Sanusi, komentarnya. ya mungkin kalau terkait dari ini. DPR sendiri punya nggak mekanisme untuk ikutan audit begitu sistem drainase sebuah kawasan atau Ini ahli mungkin drainase. Jadi saya mau sampaikan gini. pas banget dong ya. Kalau Kalau ahli drainase mungkin kita harusnya nanya gimana drainase di Indonesia, di Jakarta ini. tadi saya bilang tadi satu-satu, saya mau jawab Kelapa Gading. Lo apa drainase dulu nih? Boleh. Kira-kira. Silakan. Drainase di Kalipagading mungkin. Pada prinsip begini, saya mau kasih tahu dulu. 2014 sudah tidak boleh lagi ada perubahan peruntukan. Mau gubernur sekalipun tidak boleh. Kecuali yang dirubah adalah intensitas bangunannya. Iya. Berdasarkan daya dukung lahan tersebut terhadap daya dukung intensitas bangunannya. Kemudian sekarang Kelapa Gading seperti apa? Kelapa Gading itu masa lalu. Masa lalu itu maksud saya bilang tadi bahwa bisa Pembangunannya dirubah. dilampau Bisa ya. dirubah ya berdasarkan keputusan Pak Gubernur karena undang-undangnya dimungkinkan untuk itu. Iya. Tetapi yang menjadi persoalan sekarang adalah bahwa kenapa Kelapa Gading sekarang menjadi bencana seolah-olah gitu ya, yang tadi katanya saluran dan bla bla bla. Ada juga itu runoff airnya ada waduknya, cuma tidak besar. Iya. Pertanyaannya itu ada 2 pintu sebetulnya. Ada satu pintu ini antara Kelapa Gading dengan Sunter. Kalau ini dibuka, Sunter marah karena Sunter kebanjiran. Oke. Kalau ini ditutup, Kelapa Gading yang tenggelam. Ini kan ini alirannya sama. Sama. Alirannya Masih malakama ya. Nah, ini menjadi persoalan. Tetapi yang menjadi menurut saya yang perlu penegasan adalah perencanaan gedung, perencanaan kota yang misalnya anggap Kelapa Gading itu dimulai dari pembuatan SUPT, ada rapat namanya TPAK, tim penilai arsitektur kota, itu yang menilai swasta loh, apa namanya, akademisi, tim ahli, tim TPKB, terus kemudian ada AMDAL, macam-macam dibuat. Pertanyaan saya, deviasinya pada saat pelaksanaan itu Deviasinya. seperti apa? Ini kan pertanyaan. Seperti apa? Oke, Iya. deviasinya di mana saja Pak letaknya? Artinya ya penyimpangannya. Iya, penyimpangannya maksud saya. di Ya, mana itu yang saja tadi kita bilang. biasanya? Sekarang sebetulnya waktu bikin perencanaan itu ada UDGL, Urban Development Guideline. Gimana arus orang, gimana arus air, gimana arus mobil, harusnya nggak boleh macet, nggak boleh banjir. Kalau dibaca perfect dari UDGL-nya. Pertanyaan kenapa sekarang terjadi gini? Bagaimana pelaksanaannya? Pertanyaan gitu kan. Itu yang kemudian Developernya berarti nakal Pak. bisa atau jadi bagaimana? developernya, bisa jadi kong kali kong sama si pemerintah daerah gitu. Sama oknum ya, mau Enggak. Kalau menurut saya ini ada istilahnya struktur yang diproses, aturan yang dinegosiasikan. Nah, itu kan pertanyaan, Pak, kalau begini terlalu berat nih bagi kami tidak untung nih. Nah, inilah sebetulnya ruang negosiasi itu. Jadi yang kedua saya sependapat juga bahwa ketika kita akan membangun intensitas massa bangunan yang besar, itu harus perhatikan kapasitas jalannya, dukungan infrastrukturnya. Karena sekali lagi saya katakan di awal tadi saya mengatakan ada masalah bunuh diri ekologis. Bunuh diri ekologis persoalan gini. Kita makin membangun, tapi airnya terbatas. Akhirnya ngambil air tanah. Nah, pengendalian itu juga menjadi persoalan ketika makin lama makin turun. Kampus saya ini terendam ya kan, udah 3 hari 4 hari udah libur ini kan. Saya perhatikan kok makin lama airnya susah surut. Ini persoalan karena tiap hari dirasakan tangga itu makin. Nah ini perhatikan. Bukan air yang meninggi, tapi mungkin kita yang terus merendah. Nah itu tadi, artinya ada permukaan tanah yang semakin turun, pasti intensitas genangan air juga akan semakin tinggi, volume semakin banyak, karena semakin luas wilayahnya. Sementara pompa-pompa yang ada pun mungkin tidak didesain untuk antisipasi peningkatan yang besar. Baik. Tadi ini menarik juga ungkapan dari Pak Yayat, di Indonesia kan bukan hanya masalah regulasi, tapi juga ada kultur yang kemudian dilihat dan juga masih banyak celah-celah yang bisa dinegosiasikan. Itu akibatnya terjadi bunuh diri ekologi. Nanti kita akan membahasnya lagi mungkin ke lebih lanjut, mungkin solusi-solusi apa saja yang perlu dilakukan begitu ya Iraya, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Lanstop.